usus besar, dan anus. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan lambung. Lambung tempat penyimpanan sementara makanan. Usus halus tempat utama penyerapan nutrisi. Usus besar menyerap air dari elektrolit dari sisa makanan yang tidak tercerna. Anus saluran untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Nah, itu adalah prosesnya ya. Perhatikan semuanya. Jangan, bisa nggak ditutup sama Nopal? Ini adalah proses sistem pencernaan. Makanan masuk melalui mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian disimpan sementara di lambung, dan diekstrak, diserap sari-sarinya di usus halus, ampasnya dikeluarkan melalui usus besar, dan keluar melalui anus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan bertanya. Silakan bertanya. Apa kamu sudah paham atau belum tentang alat pencernaan ini? Nah, kalau belum silakan bertanya. Apa manfaatnya lambung? Misalnya seperti itu, tadi dijelaskan. Coba ibu yang bertanya, kalau nggak ada. Kalau kamu nggak ngajuin pertanyaan, berarti kalian tidak kritis. Padahal belum ngerti. Mengapa sebelum ke usus besar, makanan dari lambung harus melalui usus halus dulu? Untuk menyerap nutrisi. Ya, betul. Kemudian kenapa apa fungsi lambung pada alat pencernaan? Tempat penyimpanan sementara makanan. Nah, Jelaskan tadi bahwa makanan masuk melalui mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan, disimpan di lambung sementara dan digiling di sana bersama enzim-enzim yang lain, kemudian sari-sarinya diserap oleh rambut fili-fili yang ada di usus halus, kemudian diarahkan ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. coba beri penghargaan untuk kelompok sistem alat pencernaan. Ya. Demikian tadi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Komang akan pelestarian lingkungan hidup akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agak alam dan tahan. 1. Pensil warna atau kayak 2. Paku klik. 3. Gabus karton. 3. 1. Karton kuning. 2. Karton putih. 3. Karton putih. 5. Gambar sebelah hati. Di sini ada gambar sedang memakan es krim tapi dia membuang sampah sembarangan. Jadi masuk ke kolom merusak lingkungan. Oh, jadi Ini ada gambar sedang menyapu halaman. Jadi masuk ke kolom melestarikan lingkungan. Ini ada gambar tong sampah tapi sampahnya berserakan masuk ke merusak lingkungan. Nah, gambar satu lagi, memasukkan sampah ke dalam tong adalah masuk melestarikan lingkungan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jika kita masuk
membuang sampah sembarangan akan merusak lingkungan hidup dan timbul banyak penyakit. Ya, silakan bertanya atau menanggapi. Mengapa kita perlu melestarikan lingkungan hidup? Agar tidak banyak penyakit dan tidak merusak lingkungan hidup. Bagus sekali. Oh, mau tanya, berdiri. Silakan Alif. Izin bertanya, Iya, apa yang dimaksud oleh papan pelestarian lingkungan hidup? papan pelestarian hidup adalah contoh membuang sampah sembarangan dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi intinya begini Alif, ya. Jawaban Adel betul. Ibu luruskan. Jadi di situ di papan itu ada tempat, ada dua kelompok, yaitu kelompok yang merusak lingkungan, kemudian ada ada kartu-kartu bergambar. Nah, kalian ketika mengambil kartu dimasukkan ke dua kelompok. Di situ ada yang merusak dan ada yang melestarikan. Karena itu bentuknya seperti papan, maka dinamakan pengap atau disingkatnya ya, papan pelestarian lingkungan hidup. Jadi itu bentuk permainan bergambar yang mudah untuk memahami bagaimana mengelompokkan perilaku yang melestarikan dan yang merusak lingkungan hidup. Beri apresiasi untuk kelompok pengap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mutiara Manusia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Alat dan bahan: selang, botol, permen makanan, gabus, dan kertas HPS. Akumulasi perikanan, akhiri rumah haji, baik, alternatif, serai kiri, berkiri, serai kanan, seluruh tubuh. Beri apresiasi untuk kelompok ini. Iya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem alat pernapasan akan mempresentasikan hasil
dioksida. Di dalam alveolus terjadi pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalamnya. 3. Menghembuskan nafas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Bagaimana cara kerja paru-parunya? Perhatikan teman-teman. Nah, ketika ditarik itu sedang apa? Contoh sedang apa? Mengembang. Iya, mengembang sedang apa? Sedang mengambil nafas. Nah, ketika mengempis, ketika dikembalikan berarti sedang menghembuskan nafas. Oke, berdiri. Ya. Izin bertanya, apa itu sistem Alat pernapasan. dan alat pernapasan? Apa saja alat pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi organnya apa namanya? Jantung apa paru-paru? Ya, beri apresiasi untuk kelompok ini.